Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma bika amsayna, bika asbahna, bika nahya, bika namut, wa ilaikan nusyur, amma ba'd. Para pemirsa dan juga pendengar di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat panjang umur. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan badan dan juga Allah kuatkan iman Islam kita dalam segala menjalani aspek kehidupan ini, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kita selalu kesempatan untuk belajar menuntut ilmu agar setiap langkah dan juga perjuangan kita selama kita hidup di alam dunia ini selalu berdasarkan atas dasar keilmuan, karena memang pada dasarnya bahwa kita hidup di alam dunia ini modal utamanya adalah ilmu. Begitu juga untuk nanti bekal di akhirat, modal utamanya adalah ilmu. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga limpahan rahmatnya yang senantiasa Allah selalu berikan kepada kita. Para jamaah dan juga pendengar di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini dalam melanjutkan kajian kita yang sudah cukup lama tertunda, ya, yaitu kajian kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, salah satu karya dari seorang ulama besar dari kalangan kaum Sunni, yaitu Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang lebih populer kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, dengan kitabnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam, sebuah kitab yang berbicara tentang aspek teologis atau bidang akidah yang pada dasarnya ini diperuntukkan untuk orang-orang awam agar bisa menjaga dirinya untuk tidak terlalu jauh mendalam di dalam memahami bidang akidah jika memang tidak mengetahui tafsilat atau rincian-rinciannya yang menurut banyak ulama memang bukan porsi dari orang-orang awam, ya, tapi ini kelas atau porsinya para ulama. Tapi bukan berarti orang-orang awam juga tidak harus atau tidak boleh mempelajarinya, karena memang beragama pun bagi orang awam harus tahu ilmunya, gitu ya. Bukan hanya orang alim saja yang tahu ilmu, tapi orang awam pun dia harus mengerti dengan keawamannya. Dia harus mengerti dengan ketidaktahuannya itu. Jadi ada klasifikasi tentang tipologi manusia menurut Imam Ahmad Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Jangan sampai kita menjadi seorang yang rajulun la yadri ala annahu la yadri. Jadi seseorang yang tidak ngerti bahwa dirinya tidak mengerti, gitu. Ya, tapi jadilah seseorang yang mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Maka ketika dia mengerti tentang dirinya yang tidak mengerti itu, maka senantiasa dia akan belajar dan mengukur diri serta bisa menahan untuk bisa berkomentar, untuk bisa mendalami hal-hal yang memang bukan wazifahnya, bukan tugasnya, bukan porsinya, sehingga dia selamat dari hal-hal yang bisa membahayakannya, begitu ya. Jadi bersikap proporsional itu pun penting dalam memahami agama dan dalam beragama, ya. Orang alim beramalah dengan ilmunya, orang awam pun beramalah dengan kadar keilmuan yang ia mampu, begitu. Jangan masuk dalam wilayah atau wacana yang tidak dikuasai, ya. Ini sebetulnya rambu-rambu yang diberikan oleh para ulama agar keilmuan agama ini stabil, ya, objektif dan tahu sasarannya. Oleh karena itu mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Pertemuan kita kali ini mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua dan menambah wawasan serta pengetahuan kita
khususnya tentang pengetahuan agama kita dalam bidang akidah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan ilmu ya, kemudian juga berkah usia kita. Kita doakan guru-guru, orang tua kita mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, diberkahi usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kullatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa alibatihil kiram. Summa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya syuhada was salihin wa sahabatut tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa ila hadrati khususan ila muallif hadzal kitab al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila hadrati khususan ila jami'il awliya min masyariqil ardi la magharibiha wa ila hadrati khususan ila jami'i wali walidina wa jami'i muallimina masyayikhina wa jami'i ahli baitina wa dzurriyyatina tullabina wa talibatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal amin. Baik para pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan kajian kita. Sebelumnya saya mohon maaf, cukup lama juga ya kita vakum dalam kajian ini dengan beberapa kegiatan dan juga hal-hal yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan kajian ini. Tapi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang berkaitan tentang aspek akidah ya. Masih dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam karangan Imam Al-Ghazali. Dan terakhir kita membahas tentang pembahasan at-tafsir, yaitu mentafsirkan ayat-ayat mutasyabih atau hadis-hadis mutasyabihat ya, ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara, yang berkaitan tentang Allah dan sifat-sifatnya itu, dan ini ditafsirkan oleh orang-orang awam. Ini dilarang oleh Imam Ghazali bahwa tidak boleh untuk kelas orang awam menafsir-nafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang kontennya atau isinya itu berkaitan tentang Allah gitu ya. Seperti ayat yang populer Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian yadullah fawqa aydihim, kemudian juga berbicara tentang hadis-hadis Nabi seperti hadis tentang nuzul, turunnya Allah ya di setiap malam. Ini hal-hal atau hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an yang kontennya berbicara tentang Allah. Dan bagi orang awam dilarang oleh para ulama untuk menafsirkan dengan kapasitas keilmuan yang mungkin tidak mumpuni gitu ya. Jadi ini adalah wazifatul ulama atau tugasnya para ulama. Jadi kalau ingin mengerti dengan baik ya tanyakan kepada para ulama. Jangan mencoba-coba untuk menafsirkan sendiri. Kita tahu bahwa ada ayat Al-Qur'an, bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang senantiasa menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ra'yunnya, dengan hanya isi kepalanya tanpa kapasitas atau modal keilmuan yang cukup tentang Al-Quran atau hadis, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tempatnya sudah tempat duduknya itu sudah disiapkan di neraka. Waliyadzubillah min zalik. Tinggal masuk saja gitu ya. Saya rasa ini ganjarannya atau iqobnya sangat berat, sebagaimana seperti orang yang berdusta atas nama Nabi gitu ya. Berdasarkan keterangan hadis mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa. Jadi sama, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan hadis ini sahih. Hadisnya sahih ya. Ini hal yang perlu kita perhatikan bagi orang khususnya bagi orang-orang awam untuk tidak semena-mena menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai wahyu Allah kepada Rasulullah, dan juga menafsirkan hadis-hadis Nabi yang isi dan kontennya berbicara tentang Allah. Berbicara tentang hal yang transenden yang tidak mungkin bisa dipahami secara rinci, secara tafsil oleh orang-orang awam.
Ya, orang-orang awam cukup al-imsak, menahan diri saja untuk bisa masuk dalam pembahasan yang bukan levelnya. Ya, kalau tidak tahu ya fas'alu ahla zikri, tanya kepada ahli zikir oleh para ulama, bukan menafsirkan sendiri. Dan kita masih dalam pembahasan tentang al-wazifatul khamisah, tugas yang kelima bagi orang awam, yaitu al-imsaku anit tasarruf fi alfazin waridah, yaitu seorang awam harusnya, mestinya, seyogianya, kata Imam Ghazali, punya sikap menahan diri dalam mengotak-ngatik, menafsirkan, mentakwil, memaknakan lafad-lafad dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat. Saya perlu tegaskan bahwa ayat dan hadis yang mutasyabihat adalah dalam satu pemahaman ya, walaupun pengertian dan definisinya beragam ya, sesuai konteksnya begitu loh, atau sesuai dengan bidang keilmuannya. Kalau dalam ilmu usuluddin atau ilmu teologi Islam atau ilmu akidah, biasanya kalau disebut kata ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabih, itu pasti hadis-hadis dan ayat-ayat yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya gitu loh. Beda lagi dengan fikih misalnya. Kalau dalam fikih mungkin yang mutasyabih itu adalah yang berkaitan tentang aspek jurisprudensi atau hukum Islam ya. Hukumnya tidak maksudnya ayat yang berbicara hukum tapi tidak tidak tegas, tidak jazim begitu. Maka harus ada ijtihad oleh para ulama-ulama fikih begitu ya. Nah, bagi orang awam wajib hukumnya menahan diri, tidak ceroboh dalam mengotak-ngatik lafad-lafad daripada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabih, yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya, karena bukan kapasitasnya. Ini saya bicarakan lagi agar lebih masuk kepada pembahasan kita. Bahkan kata Imam Ghazali dilanjutkan, yajibu ala umumil khalqi al-jumudu ala alfazi hadhil akhbar. Wajib bagi umumul khalqi, mayoritas makhluk atau ya kalangan orang-orang awam gitu loh, kata Imam Ghazali, wajib punya sikap al-jumud. Jumud itu kan artinya keras ya. Keras itu artinya ya jangan bertindak gitu. Jangan bertindak, diem saja ya atas lafad atau atas lapad-lapad atau ayat-ayat atau hadis Nabi yang mutasyabih, karena memang bukan porsinya, bukan kapasitasnya. Wal imsaku anitasarrufiha, dan wajib bagi umumul khalqi, kebanyakan orang awam, untuk punya sikap al-imsak, wajib punya sikap imsak, menahan dirinya untuk tasarruf ya, tasarruf untuk melakukan, untuk menginvestigasi ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat, karena bukan merupakan porsi atau levelnya. Nah, kata tasarruf di sini itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali, wal muradu bit tasarrufi huna, yang dimaksud dengan tasarruf di sini kata Imam Ghazali ada banyak variannya. Yang pertama, tasarruf itu bisa diartikan tafsir, artinya orang-orang awam ini menafsirkan sendiri ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya, atau mentakwil ya, mentakwil sarful makna, memalingkan maknanya dari makna zahirnya, makna tekstualnya ya. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang awam ya. Dan kita sudah berbicara tentang tafsir panjang lebar, bisa dilihat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan pada saat ini kita akan membahas tentang yang kedua, tasarruf yang kedua, yaitu at-ta'wil ya. Ini akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin rabbi yassir wa'in. Amma tasarrufus tsani, tasarruf yang kedua, perbuatan atau tindakan orang awam yang tidak boleh dilakukan dalam menyikapi ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang kontennya tentang Allah dan sifat-sifatnya, adalah itu at-ta'wilu, ta'wil ya. Ta'wil dari kata awwala, ta'wilan ya, masdar daripada fiil sulasi mazid, ta'wil. Apa sih yang disebut ta'wil ya? Apa yang disebut ta'wil? Kalau tafsir itu kan sebetulnya mengalih bahasakan saja. Kalau tafsir ya, pengertian bebas dari tafsir itu artinya
mencari bahasa yang lain untuk menjelaskan makna dari lafaz yang ingin dijelaskan, gitu loh. Contoh ya, kalau ada kata al-julus misalnya, maka saya akan cari kata al-qu'ud sebagai makna, sebagai lafaz untuk memaknakan kata julus, karena dalam bahasa Arab julus dengan qu'ud maknanya sama, cuma mungkin dalam tatbik prakteknya berbeda gitu loh. Kalau julus itu biasanya dipahami duduk dengan bangku gitu, tapi kalau qu'ud itu biasanya di bawah ya. Meskipun nanti ada pengertian lain gitu. Makanya di dalam sholat itu menggunakannya bahasa julus bukan qu'ud gitu loh. Karena bagi orang yang sakit itu tidak dilarang untuk duduk lesehan juga atau duduk pakai kursi. Jadi untuk lebih meluas, untuk lebih menggunakan makna yang luas, para ulama fikih menggunakan kata al-julus bainas sajadatain, bukan al-qu'ud tapi al-julus ya. Karena duduk pakai bangku juga boleh bagi orang yang adamul qudrah alal qiyam gitu, enggak punya kemampuan untuk berdiri sebagai rukun sholat bagi sholat fardu. Kalau bagi sholat sunnah berdiri itu bukan rukun ya, tapi kalau dalam sholat fardu berdiri itu rukun ya. Oleh karenanya menggunakan terminologi atau istilah al-julus bukan al-qu'ud gitu. Jadi konteksnya atau apa namanya, maknanya lebih universal ketimbang kata qu'ud itu ya. Nah, jadi tafsir itu artinya adalah menerjemahkan, memaknakan lafaz dengan makna yang lain untuk lebih mudah dipahami, begitu loh. Atau dengan lafaz yang lain untuk lebih mudah dipahami. Tapi kalau takwil itu beda. Ya, ada yang mengatakan bahwa takwil ini istilah timur, istilah orang-orang timur gitu ya, orang-orang Islam, orang-orang Masyrik. Kalau orang-orang barat, orang-orang Maghrib, orang-orang Eropa, terutama para orientalis ya, atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia filsafat, takwil ini sebetulnya adalah terjemahan dari istilah hermeneutik, meskipun hermeneutik adalah terminologi yang lahir belakangan setelah takwil. Ya, takwil itu mungkin istilah atau kata takwil itu lebih dulu dalam sejarah perkembangan atau tatawurul ulum al-islamiyah, perkembangan ilmu-ilmu Islam. Hermeneutik datang belakangan gitu loh. Ya, mau hermeneutiknya Gadamer atau hermeneutiknya Schleiermacher gitu kan, atau hermeneutik yang lain gitu ya. Tapi yang jelas takwil ini cara kerjanya berbeda dengan tafsir gitu ya. Dan tidak semua ayat bisa ditakwil gitu. Tapi kalau tafsir itu semua ayat bisa ditafsirkan, tapi tidak semua ayat bisa ditakwil. Ya. Takwil ini berperan ketika ada apa namanya, ada konten yang dianggap tidak bisa diterapkan secara kontekstual atau tidak relevan lagi untuk dimaknakan hal yang demikian gitu. Karena ada beberapa faktor yang tidak mungkin mengartikannya atau mentafsirkannya dengan secara letterlek, maka harus ditakwil menggunakan makna yang jauh atau makna yang lain, bahkan yang mungkin sangat bertentangan dengan makna tekstual ya. Maka takwil harus digunakan gitu loh. Bahkan kata Imam Ibn Rushd, takwil itu wajib digunakan gitu loh. Ya, wajib digunakan ketika terjadi kontradiksi makna. Nah, karena Al-Quran ini sebetulnya seluruhnya itu maknanya nggak boleh saling bertentangan. Tapi yang ada seluruh Al-Quran ayatnya itu ya, itu maknanya harus saling selaras. Maka kata Allah dalam Al-Quran, andai saja Al-Quran ini datang bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti akan terjadi ikhtilaf yang banyak ya. Tapi karena Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Allah, maka ayat satu dengan ayat yang lain itu saling mendukung biasanya. Kalau tidak saling mendukung ya dia menasakh. Makanya ada disiplin atau pembahasan masalah nasih mansuh dalam ulumul Quran misalnya, atau dalam ulumul hadis juga ada nasih mansuh. Mana ayat yang hukumnya dinasah, disalin, dihapus, mana yang nasih gitu, yang menghapus ya. Dan itu banyak. Cuman memang tidak semua gitu ya.
Dan itu penting didukung oleh disiplin keilmuan yang kita kenal dengan asbabun nuzul dalam Al-Quran atau asbabul wurud dalam hadis. Itu yang harus kita pahami. Apa yang disebut takwil? Takwil versinya Imam Ghazali yang dimaksud di sini wa huwa bayanu ma'nahu ba'da izalati zahiri, yaitu menjelaskan makna lafad setelah izalati zahirihi, menghilangkan atau setelah memalingkan makna zahirnya, makna tekstualnya. Ya, jadi yang disebut takwil, yang dimaksud takwil oleh Imam Al-Ghazali adalah bayanu makna, menjelaskan makna lafad tapi bukan dengan makna zahirnya, bukan dengan makna tekstual, tapi dengan makna lain. Makna zahirnya dihilangkan saja dulu. Nah, dihilangkan ini bukan dihilangkan begitu saja tanpa alasan. Ada faktor-faktor yang tidak memungkinkan untuk memaknakan secara zahir. Kira-kira begitu loh. Contoh ya, kalangan Asy'ariyah atau kelompok Asy'ariyah dalam sejarah Al-Firaq Al-Islamiyah, kelompok-kelompok Islam, kelompok Asy'ariyah atau kelompok Sunnilah Ahlussunnah wal Jamaah, itu memahami kata yadullah, kata yad. Ini kalau secara letterlek, yad itu artinya tangan. Nah, menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ala thariqat atas paham Asy'ariyah Maturidiyah, menisbahkan makna yad, tangan, sebagai jisim, bentuk atau fisik kepada Allah itu nggak pantas gitu. Maka makna tekstualnya harus ditinggalkan, cari makna yang pantas bagi Allah. Nah, ini takwil namanya. Jadi menjelaskan lafadz dengan makna lain setelah mengacuhkan atau menghilangkan ba'da izalati zahirihi, setelah menghilangkan dan mengacuhkan makna tekstualnya. Karena itu yang tadi saya bilang, ada faktor yang membuat makna zahirnya tidak layak untuk dimaknakan. Oh, kalau begitu berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Kenapa Allah menggunakan makna itu? Loh, justru nilai atau kualitas wahyu, kualitas Al-Quran itu akan dilihat dengan begitu luar biasa kontennya. Kalau semua konten lafaz Al-Quran itu secara tekstual bisa dipahami oleh kebanyakan orang awam, maka nilai ijaznya akan hilang. Tahu ijaz ya? Ijaz itu artinya melemahkan, secara harfiah artinya melemahkan, bukan melemahkan. Tapi yang disebut dengan ijaz adalah Al-Quran punya nilai mukjizat. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Andai saja Al-Quran bisa dipahami secara letterlek oleh kebanyakan orang, di mana nilai mukjizat Quran? Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran kan dikatakan gitu ya. Makna zahir adalah ummul kitab. Makna tekstual adalah ummul kitab. Ummul kitab itu artinya inti atau induk daripada makna-makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Tapi tidak semua ayat Al-Quran bisa dipahami oleh kebanyakan orang yang baru belajar bahasa Arab gitu misalnya, atau yang baru mondok 3 tahun gitu, udah 2 tahun udah menerjemahkan Quran semaunya. Oh, nggak bisa. Al-Quran itu terlalu transenden, terlalu suci untuk bisa diotak-atik oleh kebanyakan orang gitu. Maka Al-Quran harus diserahkan kepada yang ahli untuk kemudian dijelaskan maknanya dengan sebaik mungkin dan objektif, dengan tidak mereduksi atau mendistorsi nilai-nilai kewahyuan Al-Quran. Ini berbahaya kalau seandainya dipahami bahwa kalau begitu nanti Al-Quran akan tidak bisa dipahami. Iya, justru Al-Quran bisa dipahami lewat pemikiran para ulama itu. Maka kita orang-orang awam lebih mudah memahaminya. Ya, bukankah Al-Quran diturunkan untuk bisa dipahami orang? Betul, memang betul. Tapi ingat bahwa Al-Quran bukan bacaan biasa. Dia ada nilai-nilai mukjizat, ada sastranya gitu. Yang ini bisa diungkap kesastraannya, bisa diungkap nilai kewahyuan Al-Quran oleh para ulama, oleh para ulul albab atau para cendekiawan. Kalau orang awam ya nggak bisa. Dia akan merasa kok seperti ini, kok bertabrakan ya maknanya. Orang yang paham tidak akan menganggap bahwa makna-makna Al-Quran bertabrakan. Pasti maknanya akan datang secara bersamaan dan menuju kepada satu tujuan. Ya, telosnya satu, nggak mungkin banyak gitu loh. Karena tujuannya satu. Ingat bahwa Al-Quran adalah hudal lil muttaqin. Ya, siapa al-muttaqin? Ditafsirkan oleh ayat setelahnya alladzina
yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya, wa yu'tuna zakat gitu. Dan semacamnya, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan takwil oleh Imam Ghazali adalah menjelaskan makna lafaz tapi dengan terlebih dahulu menghilangkan makna tekstualnya. Awas, menghilangkan makna tekstual, bukan menghilangkan lafaz, ya. Menghilangkan makna tekstual dengan alasan atau dengan faktor yang dianggap berbahaya kalau seandainya diterjemahkan secara letterlek gitu, secara tekstual, ya. Tapi bukan berarti dihilangkan maknanya sepenuhnya, tidak. Justru makna tekstual itu sebagai landasan untuk kita bisa mencari makna yang apa namanya, makna yang metafor, makna yang apa namanya kalau metaforis itu, ya, bukan makna hakiki tapi makna majaz, ya. Makna hakiki itu sebagai landasan untuk kita bisa memahami makna metaforis atau makna. Maka al aslu fil kalam al hakikoh, hukum asal dalam kalam itu ya makna hakiki, bukan makna majaz. Makna majaz sifatnya sekunder, tapi makna hakiki sifatnya primer. Maka untuk bisa sampai kepada yang sekunder atau untuk bisa sampai kepada yang furu gitu loh, kita harus paham usul dulu. Makanya ada istilah man lam ya'rifil asla lam ya'rifil far'a. Orang yang nggak paham asal maka nggak akan paham cabang gitu loh, ya. Nah, wa hadza imma yaqu minal 'am nafsihi. Nah, takwil ini, takwil kegiatan atau aktivitas takwil, mentakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifat Allah, ini bisa terjadi dari orang awam secara independen, secara sendiri, tanpa si awam bertanya kepada yang alim. Wah, ini sangat berbahaya, ya. Ini satu. Atau kata Imam Ghazali, au minal arif ma'al am. Atau takwil ini bisa datang dari arif, orang yang ngerti, orang yang paham, ma'al ami, beserta orang yang awam, ya. Jadi ada misalnya apa namanya, ada interaksi antara orang yang ngerti dengan orang awam gitu loh, ya. Jadi tidak sendiri, tidak menafsirkan sendiri. Au minal arif ma'a nafsih. Atau takwil ini bisa terjadi dari dirinya si arif, orang yang mengerti, orang yang paham secara independen, nafsihi. Wa bainahu wa baina rabbih, dan di antara dia atau di antara Tuhannya. Ya, jadi ada 3 tempat nih, ada 3 tempat. Fahadhihi salah satu mawadi'ah, dan ini ada 3 tempat, ya. Jadi takwil ini bisa terjadi, yang pertama adalah takwil yang datang dari orang awam secara independen, ini sangat berbahaya. Yang kedua, takwil yang datang dari seorang arif beserta orang awam, ya. Jadi ada interaksi antara orang yang mengerti, alim, arif, dengan orang yang awam yang tidak mengerti. Yang ketiga, ada takwil yang tahu hanya orang yang arif dengan Tuhannya saja, ya. Biasanya tidak diekspos secara umum, ya. Yang tahu hanya orang yang alim dan Tuhannya saja, ya. Bagaimana dia cara si alim, si arif ini memahami kalam-kalam Allah itu secara independen, yang maknanya tidak diekspos umum gitu loh, tidak dijelaskan secara umum, tapi hanya untuk dia dengan Allah saja. Nah, yang kita bahas yang pertama, ya. Al-awwalu, yang pertama maksudnya adalah takwil yang datang dari orang awam secara independen. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Orang awam tidak punya otoritas tidak punya hak untuk mentakwilkan Al-Quran secara sembarangan. Menafsirkan saja nggak boleh, kata Imam Ghazali, apalagi wala siyama dia mentakwilkan Quran secara independen, secara mandiri, ya, secara mustakil. Ini nggak boleh, berbahaya. Coba kita lihat bagaimana Imam Ghazali mengulas ini. Ta'wilul am ala sabilil ishtighal binafsih. Yang pertama adalah mentakwilkan, adalah orang awam mentakwilkan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat, yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya, ala sabilil ishtighal binafsih, menyibukkan dirinya, menyibukkan pribadinya, menggeluti ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang kontennya tentang Allah dan sifat-sifat Allah secara mandiri, secara mustakil, secara independen. Dan kata Imam Ghazali, bagaimana kita lihat Imam Ghazali menyikapi ini? Wah huwa haramun. Wah, ini tegas sekali Imam Ghazali. Wah huwa haram. Hukumnya haram. Kita tahu kan dalam hukum Islam, dalam jurisprudensi Islam atau hukum fikih,
kata haram ini apa ya? Kata haram ini merupakan hukum yang konsekuensinya itu bahaya gitu loh. Ya. Yang yu'aqab ala apa fa'ilihi. Kalau dilakukan dia akan dapat siksa dari Allah. Dia akan berdosa. Ketika orang berdosa maka hak Allah adalah menyiksanya. Nah, ini salah satu fatwanya Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, orang awam yang mentakwil ayat Al-Qur'an, terutama tentang ayat-ayat yang berbicara tentang Allah, hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang Allah secara mandiri, secara independen, tanpa bertanya kepada orang yang alim, tanpa bertanya kepada orang yang mengerti, bahkan setiap hari menyibukkan dirinya untuk mendalami itu, belajar sendiri, nggak ngerti ilmunya, maka fahuwa wa huwa haramun. Ini haram hukumnya, kata Imam Ghazali. Ya, yushabbihu khawdul bahri al-mughrik. Ya, kegiatan atau aktivitas seperti ini, maksudnya kegiatan atau aktivitas mentakwil ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat, hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat oleh si awam secara pribadi tanpa bertanya, ini dianalogikan oleh Imam Ghazali seperti dia tenggelam dalam lautan yang al-mughrik, yang mampu menenggelamkan dia. Dia seperti khawdul bahri al-mughrik, seperti masuk ke laut yang membuat dia bisa tenggelam. Ya, mimman la yahsunu sibahata, bagi orang yang tidak pandai berenang, gitu. La yahsunu sibaha, orang yang nggak pandai berenang. Mari kita ilustrasikan ya, kita analogikan, kita deskripsikan. Orang awam itu tidak punya kapasitas keilmuan. Yang kita paham, yang ketasawur yang tergambar dalam pikiran kita ketika disebut kata awam, berarti kan orang yang keilmuannya itu tidak mumpuni, hanya sekedar tahu-tahu doang gitu loh. Tahu Quran tahu, tapi tidak mumpuni dalam ulumul Quran, tidak mumpuni dalam bidang ilmu tertentu gitu. Jadi ilmunya itu nanggung-nanggung gitu loh. Ya. Apalagi yang model ngajinya hanya nguping, ya tidak talaki ke guru gitu. Tidak talaki ke guru, tidak tulus zaman, ya, ngajinya sebentar-sebentar doang gitu loh. Ya, ini orang yang semacam ini itu dianggap seperti orang yang nggak punya bekal gitu. Dia berjalan jauh tapi nggak punya bekal. Ya, bisa mati di jalan dia. Nah, orang awam yang menakwilkan Quran secara sendiri, mandiri, tanpa bertanya, padahal dia nggak punya kapasitas keilmuan, hukumnya haram, kata Imam Ghazali, disamakan seperti orang yang tidak pandai berenang, masuk ke laut, ya tenggelam. Lautnya malah menenggelamkan. Berbeda dengan orang yang bisa berenang, kemudian dia masuk ke laut, maka laut tidak akan menenggelamkannya. Orang dia bisa berenang kok, dia akan selamat. Potensi dia untuk selamat itu bisa ya 70-80% gitu loh. Nah, hal ini bisa kita kiaskan atau kita analogikan dengan ulama. Ulama yang punya kapasitas keilmuan, dia bisa berijtihad, memahami ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Artinya punya modal. Meskipun salahnya ya hanya sekedar sedikit gitu loh. Jadi benarnya bisa 70-80% benar, sedikitnya salah gitu. Ini yang mungkin masuk atau selaras dengan sabda Nabi, ya, manijtahada fa asaba falahu ajroni. Orang yang berijtihad dengan keilmuannya, entah itu ijtihad hukum, memahami Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi, kemudian dia benar, pahalanya 2. Wa idza ijtahada fa akhtaha, kalau dia ijtihad kemudian dia salah, maka falahu ajrun wahid. Dia salah aja masih ada 1 pahala. Orang alim salah tetap dapat pahala 1. Orang bodoh salah murakkab itu. Ya. Oh, kalau orang bodoh salah kan diampuni. Ya diampuni karena jahilnya, tapi dia akan berdosa karena nggak belajarnya. Ya. Apalagi udah tahu jahil, nggak ngerti kalau dirinya jahil, dia tetap lakuin. Ini lebih parah. Yang begini ini namanya jahil basit. Bahkan bisa disebut juga jahil murakkab. Bodohnya terstruktur gitu.
Kan kalau bodoh tuh jangan terstruktur. Jadi dia nggak ngeh kalau dirinya tuh bodoh. Rajulun la yadri annahu la yadri. Dia nggak ngerti kalau dirinya tuh nggak ngerti. Nah, ini yang lebih berbahaya daripada orang yang ngerti bahwa dirinya tidak ngerti. Hati-hati. Ya. Nah, ini sangat berbahaya. Wala syakka fi tahrimi dzalik. Tidak ragu-ragu lagi atau jelas pasti yakin fi tahrimi dzalik bahwa orang awam yang menakwilkan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya secara mandiri, tanpa bertanya, tanpa belajar, keharamannya jelas dan pasti, kata Imam Ghazali, tanpa ragu-ragu. Ini nggak main-main, fatwanya Imam Ghazali tidak main-main. Wala syakka fi tahrimi dzalik, tidak ragu-ragu lagi, berarti pasti bahwa hal yang demikian hukumnya haram. Maka akan berdosa bagi orang awam yang melakukan, menakwilkan Quran semaunya secara mandiri padahal nggak ngerti ilmunya dan tidak mau bertanya kepada ahli zikir atau para ulama. Wa bahru ma'rifatillah ab'ad gauron. Ini yang harus dipahami, kata Imam Ghazali. Wa bahru ma'rifatillah, lautan ma'rifat Allah, lautan tentang pengetahuan Allah, itu ab'ad, lebih jauh, apa gauron, dalamnya, wa aksar, dan lebih banyak apanya, ma'atiba, kebinasahannya, bahayanya, wa mahalika, dan kehancurannya, kerusakannya, min bahril ma'i, daripada lautan yang kita kenal di alam dunia. Laut, seluas-luasnya lautan di dunia atau samudra pasti ada ujung dan batas, nggak mungkin enggak. Tapi lautan makrifat Allah, mengenal Allah yang maha kekal dan tidak berbatas, itu jauh lebih dalam ketimbang lautan yang ada di alam dunia. Sedalam-dalamnya laut yang di alam dunia, lebih dalam lagi ketika kita mengenal Allah. Maka orang awam sangat tidak mampu untuk mendalami itu. Ulama saja mungkin belum bisa mampu masuk atau bisa sampai kepada lautan makrifat Allah, apalagi orang awam. Ini yang dianggap berbahaya kalau dilakukan. Maka bisa dipahami dan dimengerti dan sangat masuk akal kalau Imam Ghazali berfatwa haram hukumnya bagi orang awam yang mengotak-ngatik ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis Nabi mutasyabihat, mentakwilnya dengan sendirinya tanpa belajar dan tanpa bertanya kepada orang yang alim. Wal iyazu billahi min zalik. Wala syak li'anna halaka hadzal bahr. Kata Imam Ghazali, li'anna halaka hadzal bahr, karena kehancuran yang berasal dari laut yang ada di bumi. Ya, kita tenggelam di laut gitu loh, nggak bisa berenang, ya. Kehancuran, kebinasahan yang dikarenakan laut di alam dunia, itulah hayata ba'dah, paling hanya sekedar la hayata ba'dahu. Kalau ente nggak selama di laut, paling hanya sekedar la hayata ba'dah, ya ente akan mati gitu, nggak ada kehidupan, ya, nggak ada la hayata ba'dah, tidak ada kehidupan seterusnya, ya. Wahalaku bahri dunia la yuzil, ya, illa al hayat al faniyah. Wahalaku bahri dunia, kehancuran yang dihasilkan dari lautan dunia itu la yuzilu, tidak akan menghilangkan, tidak akan melenyapkan, illa al hayat al faniyata, kecuali hanya kehidupan yang fana. Kehidupan yang fana ini, ente mati ya mati, ente hanya sekedar mati dari kehidupan fana gitu. Ya, ini kita tenggelam di laut, mati, nggak bisa berenang gitu, ya. Maka yang mati itu, maka kita hanya sekedar mati dari kehidupan yang sifatnya fana gitu. Fana itu tahu kan, tidak berbatas, yang sebetulnya nggak ada gitu, ya. Tapi wazalika yuzilul hayatal abadiyata, andai saja ente binasa, ya, tapi naudzubillah, ya, kebinasahan, kehancuran, kematian yang diperoleh atas dasar ente tenggelam dalam lautan makrifat Allah. Ente tenggelam dalam lautan makrifat Allah, ente gagal berenang pada ilmunya Allah, maka yang hilang bukan hayat fania. Kalau hayat fania ente hanya, ya kita hanya wafat saja, udah wafat meninggalkan kehidupan yang fana ini. Tapi kalau ente salah dalam memahami Allah, salah dalam memahami
sifat-sifat Allah. Karena kita mentakwil ayat Quran semaunya tanpa bertanya dan tanpa belajar, maka konsekuensinya adalah kita akan mati secara abadi dunia akhirat. Di dunia kita merasa mati meskipun hidup gitu. Di akhirat kita akan mati abadi. Kita nggak kenal Allah, alias kita mati dalam keadaan kufron, kafir. Waliyadzubillah min zalik. Ya, karena konsekuensinya ketika kita memahami Allah secara salah karena keteledoran kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, terutama yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka konsekuensinya hilanglah kehidupan abadi kita di akhirat nanti, alias kita akan masuk dalam ruang lingkup orang-orang yang dianggap tidak seakidah dengan kita, atau mata kufran, mati wafat dalam keadaan kafir. Wal iyadzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna minhu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari pemahaman yang melenceng dari bagaimana cara kita memahami Allah Subhanahu wa taala. Fasyattana bainal khataraini, maka kata Imam Ghazali, fasyattana di sini ada perbedaan yang besar, yang signifikan bainal khataraini, di antara dua hal yang berbahaya. Kita ini tenggelam di laut dunia saja itu bahaya, apalagi tenggelam dalam atau salah dalam memahami Allah, salah dalam memahami sifat-sifat Allah. Itu lebih berbahaya ketimbang tenggelam dalam laut dunia. Salah dalam mendalami makrifat Allah, mengenal Allah, itu lebih berbahaya ketimbang kita tenggelam di dalam lautan dunia. Padahal dua-duanya berbahaya, cuman ada yang lebih khatir, ada yang lebih berbahaya, akhtar. Yang lebih berbahaya adalah ketika kita ini wafat menghadap Allah dengan akidah yang salah, akidah yang munharifah, yang melenceng, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama salaf, dan juga para ulama. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah luruskan iman Islam kita sehingga kita terhindar dari akidah-akidah yang sesat. Inilah makanya sebagai seorang awam pun punya sikap. Jadi orang awam juga harus mengerti tentang keawamannya. Artinya berawam juga harus pakai ilmu. Ya, orang awam juga harus mengerti tentang keawamannya. Jadi ketika orang awam itu mengerti bahwa dia awam, maka dia tidak akan berbicara, tidak akan berkomentar tentang apa yang dia nggak paham gitu. Jadi sesuai porsinya saja, nggak kemana-mana ngalur ngidul. Biarkan orang alim yang berbicara tentang bidang-bidang tertentu sesuai dengan keahliannya. Ya, kita kenal hadis Nabi, iza wusidil amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Ini hadis riwayat Bukhari. Orang ketika satu perkara urusan itu dipegang, diserahkan kepada orang yang gak ahli, maka fantaziri sa'ah, tinggal tunggu aja kehancurannya. Ya, ini yang sangat tidak kita harapkan ini terjadi begitu ya. Untuk itulah maka agama sangat memerintahkan kita untuk belajar, menuntut ilmu, kemudian berbicaralah secara proporsional, komentarlah sesuai dengan apa yang kita ketahui ya. Kalau ada berita sana sini masuk, maka tabayunlah, investigasi terlebih dahulu, baru kita berkomentar, baru kita kasih kesimpulan gitu ya. Di mana dunia saat ini atau fenomena saat ini kan seperti itu, apalagi dengan teknologi medsos dan semacamnya itu ya. Orang sudah nggak peduli lagi bahwa berita yang masuk itu sebetulnya ajaran agama harus diinvestigasi dulu, dicermati, baru kita berkomentar atau memberikan kesimpulan atau natijah. Jangan kemudian ada komentar masuk langsung dikomentarin, ada berita masuk langsung dikomentarin. Padahal esensi dari berita itu sendiri adalah mayah tamilus sidq wal kizbah. Yang namanya khobar, berita itu bisa benar bisa salah. Potensi benar salahnya seimbang, tergantung ada indikator, ada dilalah yang menguatkan benar atau menguatkan salahnya. Ini kan yang penting, yang saat ini perlu kita punya sikap seperti itu agar kita tidak gampang menuduh, buruk sangka dan semacamnya. Ya, mungkin itu saja para jamaah dan pendengar. Ya, kita berhenti sampai di situ. Nanti insya Allah ada kesempatan yang lain. Nanti kita akan sambung pembahasan kita yang cukup menarik buat saya ya. Atau mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh para pendengar jamaah di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan sehat panjang umur, kita bisa menuntut ilmu terus ya, semakin tambah usia semakin tambah ilmu, semakin tambah kelas kita semakin tambah ilmu kita. Semakin tambah ilmu kita, Allah berikan kita sikap tawadu, sikap bijaksana,
akhlak yang baik, budi luhur yang baik, insyaallah. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.